Bagus. Asifatu Haifa. Elsa Safitri. Gendis Hana Pertiwi. Haifa Zahra. Hanif Yasin. Inara Askana. Kesya Azwa. Isel Putri. Muhammad Rifki. Mustafa Asfar. Mutiara Azmi, Mutiara Zahra, Najwa Putri Komala, Nikita Nuraziza, Nikmal Akbar, Vicky Juliansyah, Viola Liana. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini semuanya hadir. Berarti semuanya dalam keadaan baik ya? Baik. Nah, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Hari ini lagu nasionalnya Maju Tak Gentar. Oh, silakan berdiri semua.
kedua. Tujuan belajar hari ini adalah apa ya tujuannya belajar hari ini? Yang pertama, kalian dapat mencari pesan moral dari sebuah dongeng. Dongengnya apa Bu hari ini? Dongengnya hari ini kuda dan keledai yang syarat akan beban. Yang kedua, kalian juga dapat menemukan cara sifat pertukaran dari perkalian. Ya, perkalian ada sifat pertukarannya. Baik. Nah, jadi hari ini kegiatannya nanti kita mulai ya. Nah, sekarang ibu tanya, masih ingat tidak? Masih. Apa? Masih ingat tidak? Pesan moral dari cerita anak gembala dan saudara. Apa? Pesannya? Tidak boleh berbohong. Betul, tidak boleh berbohong. Ada yang bisa melengkapi lagi? Apa kemarin? Orang tidak akan mempercayai kita lagi jika kita suka berbohong. Jadi setiap dongeng itu ada pesan moralnya. Pesan moral itu apa Bu? Pesan atau pesan moral itu seperti nasihat untuk kita, ya, untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita ada nasihatnya, ada pesannya yang bisa kita ambil. Ya, hari ini kita juga mau belajar tentang pesan moral, tapi dari cerita yang berbeda. Nah, sekarang ibu coba sudah duduk berkelompok belum? Sudah. Coba kelompok Bu Genfir mana? Ya, lengkap ya. Oke, kelompok Melati. Ya, Melati. Kelompok Mawar. Oke, kelompok Mawar sudah siap. Kelompok Anggrek. Ya, kelompok Anggrek dan kelompok Matahari. Oke, sudah siap semua. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Ditulis nama kelompok, nama kelompoknya. Silakan ditulis. Belum dibaca, baru ditulis. Tulis dulu nama kelompok. Nanti sayang, belum waktunya. Baik, sudah? Baik, anak baik. Are you ready? Oke, sudah semangat semua, kita mulai belajarnya. Nah, sekarang kita akan membaca dongeng terlebih dahulu. Dongengnya judulnya apa? Ada di LKPD kalian? Lihat di LKPD. Iya, kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Siapa yang mau membacakannya dulu? Ya, ayo nanti di sini. Pakai ini aja sayang. Kalian boleh lihat di buku atau di layar ya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang sangat berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena
sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan ke keledai berkata kepada kuda, maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Mungkin saya akan cepat sembuh. Badan saya ya, beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku. Kuda hanya menendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak diganggu dengan kata-kata kelurahan. Nah, cukup. Terima kasih. Siapa yang mau melanjutkan? Yang perempuan? Ya, Kalista, sini. Keledai terhuyung-huyung. Pelan-pelan bacanya ya. Keledai terhuyung-huyung selama perjalanan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan bebannya dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan pelajaran karena sifat saya yang jelek. Saya malah menanggung sebagai beban keledai. Sekarang yang harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malam ini. Terima kasih. Dan sudah dibaca semua? Sudah. Sekarang dengarkan Bu Guru. Bu Guru akan membacakan. Dengarkan ya. Pernah ada seorang pria yang memelihara kuda dan seekor keledai. Jadi pria ini memelihara kuda sama keledai. Nah, kebiasaan pria ini, jadi prianya itu bekerja membawa beban. Ya, kebiasaan pria ini kalau naruh barang hanya pada keledai. Si kudanya gimana, Bu? Kudanya nggak dikasih beban, dikasih hanya sedikit. Jadi tuannya itu, si pria itu naik kuda, sedangkan keledainya membawa beban. Bebannya apa, Bu? Bebannya itu hasil panennya dibawa dari ladang dibawa ke rumah. Nah, pas di jalan si keledai minta tolong sama kuda. Maukah kamu mengangkat sebagian bebanku? Kata keledai. Dia udah kecapean. Tapi si kudanya mau nggak? Tidak mau. Si kudanya malah menendang-menendangkan kaki. Nggak usah ngeluh, kata kuda. Angkat aja barangnya, nggak usah ngeluh. Akhirnya si keledai pun jalannya sudah tidak lurus. Namanya terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu gimana, Bu? Terhuyung-huyung itu jalannya sempoyongan, lemas. Nah, karena lemas, lama-lama dia jatuh, gubrak. Jatuh kemana? Ke tanah. Pas setelah jatuh ke tanah, ditolong sama tuannya. Keledai, kamu kenapa? Ternyata keledainya sudah nggak kuat. Akhirnya keledainya mati. Ya, keledainya mati. Setelah mati, bebannya bagaimana akhirnya? Dipindahkan ke kuda. Kata kuda, ya ternyata keledai keberatan sampai mati. Akhirnya si kuda menyesal.
dari sifat yang jelek. Tahu ganjaran? Tahu. Apa? Balasan. Karena si kuda itu tadi gak mau bantu temennya, akhirnya dialah yang membawa semua beban keledai. Bisa tahu nggak pesan yang diambil dari situ? Nah, belum tahu. Sekarang kita simak dulu videonya biar supaya kalian lebih paham ya. Perhatikan. Selamat berjumpa kembali, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ada tiga kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut berbuyung-buyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata berlebihan. Keledai terbuyung-buyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, kuda satu rasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat beban tubuh teman saya yang malang ini. Cerita tentang kudanya, apa yang bisa kamu ambil, pesan moral apa yang bisa diambil? Kita harus apa sama teman? Apa? Saling menyayangi. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membantu teman yang kesulitan. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya lembar ketiga. Nih, di sini ada pesan moral. Nah, pesan moralnya masih, kata-katanya masih belum tersusun. Tugas kalian menyusun pesan ini menjadi satu kalimat yang berarti pesan moral. Ayo silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Ayo silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Ya, ayo apa kalimatnya? Iya, di bawah, di kotak. Di ini, di apa? Susun. Ini yang pertama. Ya, diskusikan ya. Kalimatnya menjadi kalimat apa? Ya. Gantian nulisnya ya. Iya, semua itu kelompoknya.
Tuhan, maka kamu akan pinter. Nah, ini pesan moralnya. Yang lain semuanya dibaca ya. Iya, yang membutuhkan, bantulah orang yang membutuhkan. Ya, berdiskusi ya. Semuanya harus terlibat. Ya udah, kalau udah tulis mah. Dari siapa? Udah kan?
bekerja sama. Rumputnya rumputnya warna ini aja. Boleh. Nah, yang bawah ini jangan saya ceritanya. Ya. Dituliskan ya ceritanya nanti di dalam gambar. Biru nggak ada biru. Biru. Nah, tuh. Ada bekas luka ada ceritanya. Nggak mau anak-anak. Awan mah. Nanti ditulis ceritanya ya, cerita dari gambarnya ya. Sama siapa ini? Ini siapa? Tiga di sini ya. Nanti diberi ceritanya ditulis ya. Ya elah. Dulu. Pada Guna tangannya awas. Tahu. Ya udah awas gua nih. Gua lagi warnain. Iya tak. Bentar. Lagi.
digoyangin. Tahu. Kenapa? Nanti ceritanya ditulis ya di situ ya. Berapa, Bu? Di dalam gambarnya ditulis ceritanya ya. Ini Bu udah pulang. Udah dikasih data. Nih di bagian sini kan kuda ngomong apa sama keledai, nanti ditulis tuh di situ ya. Bagian siapa? Nih di sini kan ada tuh di sini nih ya. Tulis ya. Bebannya aja diwarnain bebas. Nanti ditulis ceritanya ya. Ya, saya Mana siapmu? Konsentrasi. Oke, tadi sudah membuat cerita bergambar. Sekarang kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian. Coba perhatikan. Kalian waktu itu sudah pernah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Kalau 6 ditambah 2, hasilnya sama nggak dengan 2 ditambah 6? Begitu juga dengan perkalian. Walaupun angkanya ditukar, hasilnya tetap. Contohnya A dikali B sama dengan B dikali A. Itu misalnya. Ibu tanya, 6 dikali 2 berapa sayang? 6 dikali 2 sama dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Berapa? 12. Kalau 2 dikali 6 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 12. Berarti sama ya. Nih, perhatikan dulu. Ibu punya angka 3 dikali 2. Berapa hasilnya, Nak? 6. Kalau 2 dikali 3 sama dengan 6. Bu, sama ya, Bu? Iya, sama. Inilah yang diartikan bahwa perkalian itu punya sifat pertukaran. Jadi Bu Guru tulis seperti ini. Perhatikan. 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena hasilnya sama. Hasilnya sama-sama 6. Mengerti tidak? Oke. Agar kalian lebih paham lagi, sekarang kita simak video ya. Anak-anak masih ingat ya tentang permainan? Nah, di sebuah meja ada 3 piring yang berisi kue. Nah, jika anak-anak menuliskan lambang jumlahnya, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 itu artinya banyaknya piring dan 4 adalah banyaknya kue di setiap piring. Jangan sampai terbalik ya. Nah, sekarang jika di meja itu ada 4 piring. Setiap piringnya berisi 3 kue. Apakah jumlahnya sama ya kuenya? Nah, kita tulis dulu lambang bilangannya, yaitu 4 dikali 3 sama yang 12. 4 itu adalah banyaknya piring dan 3 adalah banyaknya kue di setiap piring. Oh, ternyata hasilnya sama ya dengan meja yang sebelumnya. Jadi ternyata jumlah kue berdasarkan dua meja tersebut sama banyak, yaitu 12 kue. Jadi hasil perkalian dua bilangan akan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Nah, secara umum sifat
Kalian dapat pilih seperti berikut. A dikali B sama dengan B dikali A. Dengan A dan B adalah bilangan cacat. Apa itu bilangan cacat? Siapa yang masih ingat? Ya, bilangan cacat. Sudah ada soal cerita tentang apa? Perkalian, pertukaran kreasi. Sekarang kalian perhatikan LKPD-nya di kegiatan kedua. Nah, di kegiatan kedua, coba perhatikan di kegiatan kedua. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Ada berapa? 6. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Berarti diapakan sayang? Diapakan? Berapa dikali berapa? 10 dikali 6. Betul. Jadi dombanya ada 6, kandangnya ada 10. terbalik. Kandangnya ada 6, dombanya ada 10. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 60. betul. Betul tidak? Betul. Sekarang yang bagian B. Coba bagian B. Setiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandangnya 10. Nah, sekarang kandangnya yang 10. Dombanya ada 6. Bagaimana bentuk perkaliannya? Siapa yang tahu? Berapa? 6 kali 10. Sama dengan 10 kali 6. 10 kali 6 sama dengan 60. 60. Jadi dibalik ya. Nih, yang yang pertama nak, 6 dikali 10 sama dengan berapa? Yang A. Yang B, terbalik kandangnya yang 10. Berarti 10 dikali sama dengan berapa? Nah, setelah itu bagian yang C. Bagian yang C-nya kalian tulis bentuk pertukarannya. Pertukaran perkaliannya bagaimana yang C? Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali. Yo, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Yo, silakan. Ya, A, B, ini nomornya ya. Ah, itu ada. C-nya di bawahnya ya sini. C-nya di bawah. Bawah B. Ya, sayang. Ah, di sini jawabannya B, bawahnya C, bawahnya ya. Ini tulis C. Sama dengan berapa? Semua menyelesaikan yang ada di LKPD? Karena sudah berdiskusi, tadi sudah membuat cerita bergambar. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan apa hasil diskusi yang sudah didiskusikan bersama kelompok. Mulai dari yang pertama, pesan moral dari dongeng. Siapa yang membacakan? Kelompok mana? Kelompok mana? Matahari? Ya, diwakilkan oleh Rifki. Ayo Rifki, maju. Di bawah kertasnya. Jangan lemes. Ya. Sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu akan terbantu dulu. Setuju tidak? Iya, sudah betul ya jawabannya. Terima kasih kelompok Matahari. Baik, sekarang kalian akan menunjukkan hasil apa? Cerita bergambar. Kelompok mana tadi? Oh ya, ayo kelompok Bugenville. Cerita bergambarnya. Ini tadi teman-teman. Nah, gambarnya bagus tidak gambarnya? Bagus. Coba kelompok Melati bawa ke sini gambarnya. Siapa yang membawakan?
Ya, sini. Kelompok mawar, bawa juga ke sini. Kelompok. Ya, Dina boleh, Dina. Boleh. Dina belum mana? Ayo, kelompok biru, angkasa, ayo. Nah, tunjukkan ya sama-sama. Nah, ini adalah cerita bergambar dari cerita apa tadi? Kuda dan keledai. Kuda dan keledai yang syarat akan beban. Oke, bagus semua gambarnya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, untuk hasil yang terakhir adalah tentang perkalian. Kelompok mana yang bacakan? Kelompok mawar. Ayo, Viola. Baca Di sebuah kandang kan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? 6 kali 10 sama dengan 60. Tiap kandang lengkap dengan domba karena kandang tidak bisa. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba dalam kandang? 10 kali 6 sama dengan 60. Persamaan pertukarannya 10 kali 6 sama dengan 6 kali 10. Terima kasih. Benar tidak? Sifat pertukarannya 10 dikali 6 sama dengan 6 dikali 10. Sama tidak? Mana suaranya sama tidak? Wah, begitu dong, masih semangat semua. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa? Siapa yang mau menyimpulkan hari ini? Hanif, ayo sini Hanif. Kesimpulan hari ini, pesan moral dari dongeng harus saling membantu. Sifat pertukaran perkalian hasilnya sama. Oke, terima kasih. Baik, sudah ya, hari ini sudah semua. Sekarang, setelah kalian menyelesaikan diskusi bersama kelompok dan mempresentasikan hasilnya, sekarang saatnya kalian evaluasi diri sendiri, mengerjakan soal secara mandiri. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Ibu akan bagikan soal evaluasi. Ayo ya kan anak-anaknya. Ya nanti Bu keliling ya, Bu ya. Dah. Tulis namanya ya.
Nah, untuk anak-anak yang nilainya di atas 70, di atas KKM, akan mendapatkan penghargaan. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, yang pertama kita sudah menemukan pesan moral pada dosen. Ingat nggak pesan moralnya apa tadi? Tidak boleh membohong. Tidak boleh berbohong. Ada lagi nggak? Harus saling apa? Saling membantu. Iya, harus saling membantu. Yang kedua, kegiatan kita apa tadi? Iya, kita tadi sudah membuat cerita dari cerita apa? Kuda dan kuda. Yang ketiga, mengerjakan soal pertukaran pada bekas. Oke. Sekarang bagaimana perasaan kalian? Iya, senang tidak? Coba bagian mana yang paling kamu senangi? Kegiatan apa tadi? Apa? Gambar. Oh, menggambar, buat cerita bergambar. Kalau kamu? Bergambar juga. Kalau yang paling sulit pelajarannya yang mana? Perkalian. Oh, perkalian. Berarti kalau perkaliannya masih sulit, kita harus belajar rajin belajar. Harus menghafalkan perkaliannya supaya lebih lancar lagi. Ngerti ya? Baik. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Siapa yang berdoa? Haifa. Oh ya, mari Haifa. Bersiap. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa.